Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Ramadan, mahasiswa dari program studi manajemen dari Universitas Bantaran Nusantara kelas reguler Malam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis pasar konsumen dan perilaku pembeli untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar manajemen. Baik, kita langsung pada pengertian pasar. Pasar dalam dunia bisnis adalah suatu komponen utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau pelaku usaha lainnya. Secara umum, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli guna melakukan transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa, serta didukung oleh keinginan, daya beli, tingkah laku dalam pembelian. Jadi di dalam pasar akan terjadi sebuah jual beli yang mana melibatkan penjual dan pembeli. Penjual mengadakan penjualan agar mendapatkan keuntungan, sedangkan pembeli melakukan pembelian untuk memenuhi keinginan, daya beli, tingkah laku dalam pembelian. Jadi satu sama lain di dalam pasar itu saling menguntungkan, memiliki tujuan masing-masing. Kemudian pasar ada terbagi menjadi dua, yaitu pasar konsumen dan pasar bisnis. Pasar konsumen adalah semua individu, rumah tangga atau badan, dalam lingkup adalah pembeli yang melakukan pembelian barang atau jasa untuk dikonsumsikan dan bukan untuk dijual kembali. Sedangkan pasar bisnis yaitu pembeli yang melakukan pembelian untuk digunakan dalam memproduksi produk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan. Jadi pasar konsumen dan bisnis bertujuan sama-sama membeli tapi sama-sama jual beli, tapi tujuannya berbeda. Ketika seorang badan atau rumah tangga itu membeli katakanlah mobil, tapi digunakan untuk kebutuhan pribadi, untuk melakukan aktivitas pribadi atau seperti biasa, itu termasuk dalam pasar konsumen. Berbeda dengan ketika seseorang atau rumah tangga membeli mobil tetapi dia ingin menjual kembali atau ingin mengambil keuntungan dari jual beli tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam pasar bisnis. Setelah mengetahui pasar, kita memasuki yaitu analisis pasar. Menurut Komarudin, yaitu salah satu pembicara analis pada tahun 2001, pengertian analis pasar merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Ketika pasar itu adalah sesuatu yang abstrak, kegiatan analisis pasar dilakukan supaya tersebut bisa dikenali, kode-kodenya bisa diketahui, atau suatu yang belum bisa diketahui melalui analisis pasar bisa diketahui. Kemudian analisis pasar merupakan bagian yang sangat penting dari rencana produk. Melalui analisis pasar, pendapatan, penjualan, dan keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan. Bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Tapi sebelum memulai sebuah wirausaha, analisis pasar itu diperlukan, penting. Karena apa? Analisis pasar itu akan menjadi tolak ukur ketika produk kita itu mau dipasarkan, pasar itu menerima atau tidak. Mungkin pasar di Sukoharjo, pasar di Jawa Tengah, dengan produk kita yang akan kita pasarkan itu cocok. Nah, itu akan menjadi peluang kita untuk menghasilkan keuntungan. Tetapi sebaliknya, ketika pasar itu tidak mendukung, tidak sesuai dengan produk kita, tentu keuntungan akan sulit didapatkan. Bahkan
bisa sampai ke tahap merugi. Faktor yang mempengaruhi analisis pasar yaitu pertama faktor sosial. Faktor sosial ya seperti kelompok acuan, keluarga, peran, ataupun status. Ketika seseorang mau membeli sesuatu, dia akan memperhatikan ini. Salah satunya seperti keluarga, apa yang nanti keluarga itu bicarakan setelah membeli ini itu, atau juga status. Dengan status keluarga yang status seseorang itu yang tinggi, akan sungguh memalukan jika membeli barang-barang yang buruk atau yang bahkan palsu. Kemudian faktor budaya. Ya, faktor budaya merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan. Ketika budaya dari suatu tempat itu mengharuskan atau sudah menjadi sesuatu yang lazim dalam membelajarkan suatu produk, itu akan menghasilkan peluang yang tinggi bagi wirausaha untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, ketika budaya dari lingkungan pasar itu tidak menerima produk, ya otomatis produk yang dihasilkan wirausaha akan ditolak. Seperti mungkin pakaian dari budaya barat dengan budaya timur itu berbeda. Ketika produk budaya barat dipasarkan di pasar budaya timur, tentu akan sedikit mengalami kendala. Begitu pula sebaliknya. Kemudian faktor pribadi seperti watak seseorang, terutama karakteristik dominan mereka, itu juga akan mempengaruhi dari pembelian tersebut. Kemudian yang terakhir faktor psikologi. Kemudian salah satu lagi faktor psikologi yang dimaksud di sini yaitu seperti motivasi, persepsi, keyakinan, pendirian, itu juga akan mempengaruhi pelanggan, konsumen untuk membeli sebuah produk. Kemudian yang dimaksud perilaku konsumen. Kita memasuki yang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu tingkah laku dari konsumen. Mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Perilaku konsumen berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka untuk mengkonsumsi suatu barang. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, faktor eksternal meliputi pengaruh keluarga, kelas sosial, kebudayaan, marketing strategi, dan kelompok referensi. Dan juga faktor yang kedua, faktor internal, motivasi seperti persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian, ekonomi, dan belajar. Kemudian 4 tipe konsumen. Jadi konsumen yang seperti tadi terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, perilaku membeli yang kompleks. Dalam kutip di sini, pembeli yang sedang belajar dan meyakinkan produk yang harus dibeli. Jadi konsumen tersebut masih tahap memasuki ranah pemahaman tentang apa yang dia harus beli. Seperti kita gambarkan ketika seseorang mau membeli mobil, kemudian untuk memutuskan tersebut dia harus banyak mempertimbangkan, seperti melibatkan risiko keuangan, ekonomi yang besar. Karena sesuatu yang berharga, dia harus mempertimbangkan banyak faktor, seperti bagaimana reaksi teman, keluarga, atau dicocokkan dengan budgetnya. Dia masih mikir-mikir. Kemudian tipe kedua yaitu perilaku pembelian mengurangi disonasi. Ini terjadi ketika konsumen menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi karena produk tersebut sangat mahal dan mewah. Jadi berhubung produknya itu sangat mewah, tapi dia sudah fair, sudah sangat sudah sangat yakin dengan produk tersebut. Seperti ketika seseorang
yang memiliki hobi mendaki, dia membeli produk yang mahal seperti carrier, tenda, itu sangat mahal karena dia sudah fair dengan suatu merek produk. Jadi yang ini karena produknya sudah terkenal, sudah dikenal baik, dia yakin untuk membeli dari merek tersebut. Tidak perlu berpikir panjang karena mungkin produk tersebut terbatas, takut nanti tidak ke bagian stok, seperti itu. Kemudian perilaku membeli kebiasaan. Perilaku pembelian kebiasaan yaitu ketika pelanggan menunjukkan minat yang kurang dalam keputusan pembelian. Ia lebih tertarik dan fokus pada perbedaan mereka. Seperti halnya ketika seseorang setiap harinya membutuhkan roti, garam, gula, tisu, terus atau barang keperluan sehari-hari lainnya. Dia ingin membeli produk dari merek yang sudah dia kenal daripada bereksperimen dengan sesuatu yang baru. Dia sudah nyaman dengan produk tersebut. Jadi kalau biasanya membeli tisu merek ini, dia ya sudah ini, membeli gula, roti merek ini ya dia sudah stay karena dia sudah terbiasa. Tidak perlu, dia tidak inginlah daripada nanti dia waktu mencoba produk lain ternyata malah mengecewakan, dia memilih tetap stay dalam mengambil produk tersebut. Jadi dia sudah daripada kecewa gitu. Kemudian yang terakhir, tipe konsumen perilaku membeli yang mencari variasi. Di sini pelanggan tidak terlalu memperhatikan perbedaan merek dan mereka tidak setia pada merek manapun. Contoh saja ketika seorang pelanggan keluar membeli kue, dia tanpa memperhatikan mereknya. Meskipun mereka menyukai produknya, tetapi mereka akan mencoba merek lain. Mungkin untuk mencari rasa baru. Dia tidak memandang merek ini itu, yang penting dia mencari perbedaan. Oh, dia mau jajal-jajal, yang ini baiknya dia mencari variasi. Ini tidak seperti yang tipe kedua, ketiga dia sudah terbiasa, tidak, dia mencari hal yang baru, dia berani. Walaupun ya nanti ada kemungkinan buruk, mengecewakan, ada kemungkinan yang baik. Ya. Itu saja presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau tutur kata yang kurang baik dari kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.